Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Umar Munawar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem komputer hardware. Jadi sistem komputer itu ada 3. Yang pertama ada hardware, kemudian software dan brandware. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah hardware. Yang pertama yaitu pengertian dari hardware. Hardware adalah komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata atau biasa kita sebut dengan perangkat keras dalam komputer. Kemudian ada fungsi-fungsi dari hardware. Yang pertama adalah menerima input. Menerima input ini, hardware memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user atau masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Kemudian yang kedua adalah mengolah data. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi sebuah informasi baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan output atau keluaran. Kalau input tadi masukan, output adalah keluaran. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun juga ada hardware yang dipasang di luar. Nanti kita akan menjelaskan secara spesifik apa itu input, kemudian proses mengolah data, output, dan menyimpan data itu hardware-nya seperti apa, nanti kita akan jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam hardware. Nah, seperti yang dijelaskan pada fungsi-fungsi tadi, untuk yang pertama berdasarkan jenis hardware itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data tersebut bisa berupa foto, teks, ataupun gambar. Adapun contoh dari perangkat komputer input yaitu handycam. Handycam itu seperti kamera untuk komputer, kemudian ada mouse, keyboard, scanner, mikrofon, joystick, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah perangkat keras input yang dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian ada proses device ataupun unit pemrosesan. Unit pemrosesan merupakan komponen utama pada sistem komputer. Unit pemrosesan bisa dikatakan sebagai otak dari komputer. Contohnya seperti power supply yang ada di CPU, kemudian RAM. RAM ini juga berfungsi sebagai untuk menjalankan dari software-software yang ada di hardware tersebut. Jadi dia yang memproses. Kemudian ada memori, ada prosesor, motherboard, sound card, optical drive, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat keluaran, output device. Nah, output device ini berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan. Data tersebut bisa berupa teks, gambar, maupun suara. Adapun contoh dari perangkat keluaran pada komputer atau monitor. Jadi setelah tadi input dimasukkan, kemudian diproses dan dikeluarkan itu melalui monitor, proyektor, printer, speaker, dan lain sebagainya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu backing storage ataupun penyimpanan. Jadi perangkat hardware juga ini bisa berfungsi sebagai penyimpanan. Komponen penyimpanan semua informasi non aktif yang ada di dalam komputer. Komponen ini dibedakan menjadi serial access dan direct access.
Salah satu contoh dari unit penyimpanan adalah hard disk. Jadi hard disk juga bisa untuk menyimpan data-data yang ada di komputer. Kemudian yang terakhir adalah peripheral atau unit tambahan. Peripheral ini adalah berfungsi untuk membantu komputer dalam menjalankan perintah. Contoh dari perangkat keras ini yaitu modem. Nah, modem ini kan berfungsi untuk membantu kita dalam menyalurkan internet ke laptop ataupun komputer. Nah, kemudian kita masuk ke contoh-contoh dari hardware. Yang pertama adalah keyboard. Jadi keyboard ini tadi masuk ke dalam contoh input. Jadi keyboard ini berfungsi membantu pengguna untuk memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat berbagai tombol, huruf, dan angka. Kita sudah tidak asing lagi dengan hardware, contoh hardware keyboard ini, karena kita sudah sering menjumpai di berbagai komputer itu pasti ada keyboard yang berfungsi untuk mencatat, menulis, dan lain sebagainya, untuk masukkan huruf, angka, dan simbol. Kemudian ada mouse. Nah, mouse ini bukan tikus ya. Nah, mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor. Jadi kalau di laptop itu sudah ada tempat kursornya. Nah, kalau di komputer itu menggerakkan kursor itu menggunakan mouse, menggunakan input. Ini juga termasuk ke dalam hardware input. Kemudian mouse ini kita banyak melihat, walaupun sudah menggunakan laptop, terkadang kita juga masih harus menggunakan mouse untuk mempermudah memilih menu yang ada di komputer ataupun laptop. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah CPU. Nah, banyak mungkin orang yang masih awam belum tahu apa itu CPU. CPU kalau di komputer itu yang bentuknya adalah kotak besar. Jadi kalau untuk komputer pribadi biasanya CPU itu bentuknya panjang, persegi panjang, dan ia merupakan otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada dalam komputer. Jadi di dalam CPU itu terdapat RAM, VGA, hard disk, dan lain sebagainya. Itu letaknya di dalam CPU. Kemudian selanjutnya yaitu CPU tadi masuk ke dalam unit pemrosesan, dan RAM juga ini masuk ke dalam unit pemrosesan. Random Access Memory merupakan perangkat keras pada komputer yang menentukan kecepatan akses komputer. Jadi berjalan tidaknya sebuah komputer ataupun software yang dijalankan dalam komputer itu akselerasinya bergantung terhadap RAM. Jadi semakin besar RAM yang digunakan dalam komputer, maka semakin cepat untuk akses komputer tersebut. Kemudian ada monitor. Nah, monitor ini termasuk ke perangkat keluar ataupun output. Jadi monitor ini adalah layar ya. Simpelnya kita sebut layar, tidak sembarang layar itu bisa dijadikan monitor. Tapi ya mungkin ada beberapa karena zaman sudah canggih maka apa saja bisa. Jadi monitor ini tidak perlu kita bahas, kita langsung lanjut ke hard disk. Nah, hard disk ini merupakan masuk ke unit penyimpanan. Ada hard disk, ada SSD, ada flash disk, dan lain sebagainya. Kalau hard disk ini menyimpan data pada komputer dengan kapasitas yang besar. Jadi hard disk ini penyimpanan eksternal. Jadi kalau penyimpanan internal itu ada di perangkat komputer tersebut. Kemudian selanjutnya adalah modem. Nah, modem ini yang kita bahas pada terakhir tadi yaitu unit tambahan. Berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Jadi komputer dapat terhubung ke internet itu menggunakan modem. Nah, sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua yang menonton video ini.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.